Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih untuk praktik membuat yang namanya kisi-kisi soal. Oke, kita fokus saja untuk jenjang sekolahnya, yaitu SMA atau SMK. Nah, dalam membuat kisi-kisi soal, Anda harus mengetahui standar kompetensi lulusan yang wajib ada, yaitu ada 4 domain, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan religius. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan yang prosedural dan metakognitif. Dalam apa? Yaitu dalam menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Jadi menghubungkan ini dan ini, oke? Terkait penyebab fenomena dan kejadian. Itu untuk pengetahuan. Selanjutnya yaitu domain keterampilan, yaitu memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Nah, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dengan menggunakan sumber dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi untuk keterampilan ini, siswa itu bisa menghubungkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah dan apa yang dia dapat di lingkungannya, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Itu untuk keterampilan. Yang selanjutnya adalah sikap dan religius, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, jadi intinya untuk domain sikap dan religius itu memang tidak ada untuk pengujiannya. Tapi domain sikap dan religius ini terimplikasi dalam keterampilan dan pengetahuan. Oke. Nah, dari standar kompetensi lulusan yang sudah kita bahas tadi, kita akan fokus pada yang namanya filosofi pengembangan. Nah, tadi kita sudah membahas 4 domain yang penting dalam kompetensi lulusan, itu adalah sikap atau dan religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi untuk sikap dan sosial ini saling berhubungan. Ini bisa kita beri dengan kompetensi inti 2 atau KI lah ya. Kita bisa menyebutnya dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Semuanya ini berhubungan satu dengan lain. Walaupun dia pinter, tapi sikap dan religiusnya dan sosialnya jelek, nilainya akan jelek. Keterampilannya baik, tapi sikap dan religiusnya jelek, maka nilainya juga jelek. Jadi semua ini akan berkesinambungan atau saling sinkronisasi. Untuk yang namanya proses pengembangan bank soal ada 11 poin, tapi di sini yang akan kita bahas hanya 3 poin, yaitu penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi, dan penulisan soal. Ini adalah fokus kita pada hari ini. Pengertian kisi-kisi yaitu suatu format berupa matriks yang membuat pedoman untuk menulis soal atau terkait soal menjadi suatu tes. Fungsi dari kisi-kisi yang akan kita buat yaitu sebagai pedoman dalam penulisan soal atau dalam melakukan prakitan tes. Ini adalah syarat kisi-kisi yang baik, yaitu mewakili isi kurikulum, kemampuan yang akan diujikan, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Makanya ini sesuai dengan indikator. Oke, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dengan bentuk soal yang ditetapkan. Dan kisi-kisi yaitu kelompok identitas mulai dari jenjang pendidikan, program mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang diacu, jumlah soal, dan bentuk soal. Lalu yaitu kelompok matriks, kompetensi, materi, indikator, dan nomor urut soal. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun kisi-kisi. Nah, dari yang namanya silabus itu kita sudah mendapatkan kompetensi dasar dan juga materi, dari ada indikator soalnya juga dan juga ada soal. Oke, jadi ini yang akan nanti kita buat indikator soal dan soalnya. Nah, kompetensi dasar itu apa sih, Anda sudah tahu.
Kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Oke, materi yaitu materi yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Sedangkan indikator soal adalah berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Untuk soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Jadi kita membuat indikator soalnya, baru membuat soalnya. Sama nggak sih indikator soal dengan yang namanya indikator materi pembelajaran? Jadi satu indikator materi pembelajaran yang ada di silabus dan RPP itu bisa dibuat atau dikembangkan atau dispesifikan lagi. Misalnya satu indikator bisa dibuat menjadi 1, 2, 3 atau 4 indikator soal. Itu tergantung si pembuat soalnya. Oke, apa sih itu indikator soal? Yaitu suatu rumusan yang menggunakan kata kerja operasional, membuat perilaku siswa, memuat materi yang akan diukur sesuai dengan uraian materi yang dipilih. Itu adalah pengertian dari indikator soal. Nah, ada nggak sih syarat indikator yang baik atau indikator soal yang baik? Ada, yaitu memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Pasti kita merujuk indikator yang soal yang kita buat itu pasti merujuk pada indikator materi pembelajaran yang ada di silabus dan juga RPP. Oke. Jadi buat soal itu nggak langsung ujuk-ujuk membuat soal, jadi ada ritme dan alurnya. Yang selanjutnya adalah membuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, ini bisa mulai dari C1, C2, C3 sampai dengan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih. Jadi soal yang atau tes yang kita buat itu wajib dengan materi atau bahan ajar yang sudah kita berikan kepada siswa. Yang selanjutnya adalah yang keempat, dapat dibuatkan soalnya. Jadi soalnya itu bersifat real dan ada soal, ada jawaban. Itu yang paling penting. Untuk selanjutnya yaitu contoh kata kerja operasional. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya kisi-kisi soal, pilihan ganda, dan juga uraian. Tapi yang saya contohkan itu hanya beberapa saja ya, tidak banyak. Oke, untuk pilihan ganda Anda dapat menggunakan kata-kata di bawah box ini, mulai dari menentukan, menyebutkan, menghitung, menunjukkan, menjelaskan, mengidentifikasi, dan menyimpulkan. Sedangkan uraian itu Anda bisa menggunakan kata-kata operasionalnya, yaitu menyebutkan, menjelaskan, menghitung, memberi contoh, menganalisis, dan menyimpulkan. Contoh kata kerja operasional untuk menunjukkan hasil belajar tertentu, contohnya adalah knowledge atau pengetahuan, itu bisa mendeskripsikan, menamakan, mendefinisikan, memasangkan, memilih. Kalau comprehension atau membandingkan itu adalah bisa mengklasifikasikan, menjelaskan, mengikhtisarkan, membedakan. Aplikasi atau application itu bisa mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, menyusun, dan lain-lain. Kalau analisis bisa menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, membuat estimasi, menyusun urutan, dan lain-lain. Apa? Bentar ya. Sintesis itu ini menggabungkan, menciptakan, merumuskan, merancang, membuat komposisi, menyusun kembali, merevisi, dan lain-lain. Nah, untuk evaluasi itu bisa mengkritik, membandingkan, memberi alasan, dan menyimpulkan. Contoh pemetaan teknik penilaian. Jadi yang namanya kompetensi dasarnya apa? Lalu di sini ada sikap, ada teknik penilaian, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini sikap sekaligus religius. Oke. Ini ada keterangannya untuk observasi bersikapnya bagaimana, untuk penilaian itu bagaimana, penilaian diri itu bagaimana, untuk penilaian antar teman itu bagaimana, dan itu untuk jurnalnya bagaimana. Jadi gini ya, ini keterangannya ada di sini. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya kisi-kisi soal. Oke.
Ini untuk kisi-kisi penulisan soal tes prestasi belajar. Jadi kita contohkan SMA aja, mata pelajaran PPKN. Ini kelas 11. Jadi KI 1, KI 2, KI 3 sampai 4 Anda tulis di sini. Lalu di sini untuk yang namanya nomor kompetensi dasar, ini saya ambil yang 3.4 pada semester genap. Oke, materinya ini peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Indikator soalnya apa? Yaitu bisa peserta didik dapat menyebutkan prinsip yang harus ada dalam hubungan internasional. Habis itu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan hubungan internasional. Itu adalah contoh indikator soal. Indikator soal ini saya dapat dari mana sih? Indikator soal ini saya dapat dari yang namanya di sini. Oke. Di sini ada silabus. Di silabus ini ada kompetensi dasar, ya, terus indikator mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran. Jadi saya di sini fokusnya adalah di 3.4, yaitu menganalisis dinamika peranan Indonesia. Saya zoom ya. Nah, ini. Jadi indikatornya itu saya ambil dari sini, lalu nanti kita buat misalnya satu poin ini, indikator soalnya itu bisa menjadi yang namanya beberapa soal. Oke, nih. Jadi untuk kisi-kisi soalnya seperti ini, yang sudah versi jadinya. Ada juga yang oke, saya zoom. Sebentar. Nah, ini 3.4 materinya ini, kelasnya ini, indikator soalnya ini. Jadi indikator soal ini saya dapatkan dari indikator yang ada di silabus. Ini bisa kita spesifikkan, misalnya satu indikator ini bisa menjadi 5 indikator soal. Terus yang bagian B, peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, ini bisa menjadi 10 indikator soal, seperti itu. Ini dia. Lalu level kognitifnya berapa? C1, C3, seperti itu. Jadi nanti ini disesuaikan dengan indikatornya. Oke, gitu ya. Contoh pertanyaannya yaitu hubungan antar bangsa merupakan salah satu hubungan yang sangat mutlak diperlukan. Dalam membina hubungan kerjasama dengan bangsa lain harus menerapkan prinsip. Ini adalah contoh dari pilihan ganda A, B, C, D. Kunci jawabannya adalah A, gitu. Nah, ini untuk pedoman pilihan ganda yaitu nilai maksimal dibagi jumlah soal. Jika tes itu hanya terbuat dari 50 soal dan itu semuanya pilihan ganda, berarti nilai maksimalnya adalah 100 dibagi jumlah soal, berarti butir yang benarnya itu poinnya adalah 2, begitu. Nah, poin untuk uraian itu berbeda dengan yang namanya pilihan ganda. Jadi untuk uraian ini kriteria skornya ada mulai dari 1, 0, 2, 3, 4. Jadi kalau dia menjawab salah semua nilainya 0, atau ada 4 yang harus dijawab, misalnya 4, berikanlah 4 contoh bentuk kerjasama nasional. Jika dia bisa menyebutkan 4 berarti skornya maksimum 4. Jika dia hanya 3 ya udah 3, kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1, kalau tidak bisa menjawab berarti 0, gitu. Ini adalah contoh penugasan. Amatilah, nih ada banyak jenis kerjasama dalam kegiatan siswa, misalnya OSIS, keagamaan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, tugas Anda, lakukanlah pengamatan dengan teliti jenis-jenis kerjasama intra dan ekstra di lingkungan sekolahmu. Kemudian catat hasil pengamatanmu, 4 bentuk kerjasama intra dan ekstra, serta fungsinya dalam sebuah tabel. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Kalau untuk penugasan, aspek yang dinilai misalnya data dan isi. Jadi kriterianya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau tidak menuliskan bentuk kerjasama ya udah kasih 0. Kalau bisanya hanya 1, nilainya 1. Kalau 2 ya udah 2, 3. Jadi ini adalah kriterianya, harus memiliki kriteria dan juga kesesuaian isi. Yang ditanya 4 bentuk dan fungsi. Jika dia hanya bentuk saja nggak ada fungsi ya berarti 0, gini. Jadi begini ya, datanya kesesuaian dengan isi.